kapan kita boleh mulai membangun? Ini sih segera sih sebetulnya. Mungkin berarti ada MOU ya? Saya mau panggil BPK di MOU dari salah satu ya, memang sekarang kita tinggal menunggu istilahnya legalitasnya Pak, supaya kita tidak ada backupnya juga. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana kemudian Pak. Itu mungkin diskusinya ada di situ. Kita sih pengennya nanti ya semua seperti kaki lima market itu. Iya, kalau satu Yang minggu. itu kan, kita pengen seperti itu aja. Jadi nggak ada yang belanja pakai cash. Iya, semua pakai. Atau berarti memang pengolahannya harus Sudah. Kita paksa mereka seperti itu karena kontrolnya lebih gampang kan. Kalau dia tidak setuju out. Iya. Nah, itu harus diseleksi makanan seperti apa. Jadi kita pengen jadikan pikiran orang itu kalau pengen dapat makanan khas di Jakarta yang aman, yang sehat, ya ke Monas. Ini ada persiapan kita mau buka bawahnya lagi kan? Iya. Mungkin ruang bawah. Oh iya, nantinya. Nyambung gambir segala macam. Jadi Pak, kita dengan waktu Pak Alex seperti biasa akan membawakan presentasinya dari development terakhir dan forum diskusinya Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Bapak, ini adalah sambungan dari beberapa presentasi. Kita akan sangat clear dan cepat saja. Monas sebagai center kita pemberdayaan penataan UKM di Monas. Boleh lagi langsung. Monas adalah lambang dari kota Jakarta. Mudah-mudahan betul. Dan Monas juga merepresentasi Jakarta itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jakarta itu kurang lebih menurut sensus sampai 2011 seperti ini. Nggak berani saya nambahin ulangin. Kalau dari sukunya yang multi lah Pak. Ini juga dari data statistik Pak. Kemudian dari kepercayaan juga sangat beragam. Kemudian dari bahasanya, mulai dari bahasa Indonesia, Betawi, Jawa, Tionghoa, Sunda, Minangkabau dan sebagainya juga ada di Jakarta Pak. Keragaman ini ya kurang lebih seperti ini Pak. Begitu manis dan cantiknya gitu. Ya, kita mengasosiasikan kalau bahasa Jawanya nih is a big quilt gitu Pak. Kira-kira selimut lebar rajutan beragam corak perca kain Pak. Jakarta itu begitu hebatnya, begitu cantiknya. Kurang lebih kalau salah satu contoh quilt ya seperti ini hanya ambil aja contohnya. Nah, latar belakang yang beragam itu kita melihat ada beragam latar belakang bahwa ada komitmen yang kuat dari pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk memberdayakan dan menata PKL. Monas itu sendiri juga ikonnya kita, akhirnya Jakarta dan sekaligus kebanggaan Indonesia. Kita dapat mengembangkan, punya potensi untuk dikembangkan. Dan bertepatan juga adanya program CSR dari Roxo Group. Kita bisa bersinergi antara pemerintah provinsi, dunia usaha dan UKM di dalam proyek Monas yang melahirkan satu tujuan yang bisa kita masukkan. Ini tujuannya Pak, tapi bisa diringkas saja tujuannya. Kita akan menata PKL di Monas menjadi pusat kuliner dan festival budaya sekaligus ikon baru Jakarta yang bisa kita banggakan. Maunya sampai ke situ Pak. Ya, ini sudah pernah kita lihat, jadi langsung saja. Nah, kurang lebih kita juga mau kilas balik apa yang ada di sana sekarang ini. Ini yang ada sampai hari ini masih tadi kalau mampir juga begini masih ya gambarnya lebih berbicara. Ya begitu malah lebih panas tuh. Tadi yang nggak itu malah lebih panas. Iya. Orang yang belum kenal nggak mau masuk gitu ke dalam. Kalau yang sudah tahu karyawan ya iya sih mau. Kita takut ini, cocok. Itu mikir kan. Di dalam jadi gudang Pak. Di dalam jadi gudang. Iya. Terus mereka keluar ngasong. Iya. Ini kumpulan barang-barangnya mereka nih. Kumpulan barang-barang. Coba kita buka. Ini dagangannya soto, sebelah sana soto juga sama juga. Ya kemarin itu pernah kita bahas juga. Ya. Ini ada shelter di sini. Ini sama nih. Makanannya nasi soto juga ini. Orang Nanti yang ribut tuh yang kuasai lapak banyak ya ribut. Yang nyewa-nyewain lagi kan. Coba kita lihat keluar nih. Nah ini luar nih. Ini mereka semua punya stok dari dalam dibawa keluar.
kurang lebih seperti ini, lebih meriah lagi. Jadi memang ini quilt gitu, quilt juga gitu, tapi dalam pengertian yang seperti ini. Ya ada wisatanya, ini ada di dalam Pak, ada parkirnya, orang kantoran, ada olahraganya sebelah situ kalau hari Orang nggak berani masuk ke dalam, pasti sebenarnya keluar. Iya. Siapa yang mau cari beli di dalam, ditodong kali. Takut kan? Betul. Makanya Itu mereka ada buang. hubungannya. Oke, ya ini kelas kali cukup. Penampungan sementara. Nah, kita mau apakan sih sebenarnya? Potensinya kita bisa mengembangkan menjadi pusat kuliner festival budaya yang modern dan rekreatif. Bagaimana? Ya, ini gambar-gambar mimpinya kita gitu. Kalau mau bisa diarahkan ke situ enak banget gitu. Jakarta punya tempat seperti ini, hangout seperti ini, terjangkau di banyak kelas, itu enak banget. Selanjutnya ini malamnya juga masih bisa berfungsi. Kalau ini kebetulan di Singapura nih Clarkway, masih bisa menikmati malam air kalau di situ. Kalau di sini kan Monasnya bisa, pemandangan Monasnya. Nah, sedangkan dari sisi UKM kulinernya dan pedagang non kulinernya, kita bisa tingkatkan kemampuannya untuk menjadi duta kita di tempat itu. Ya, kita akan siapkan beragam pelatihan, juga pelatihan tentang menu agar bisa diversifikasi menunya jalan. Kemudian, nah harapan kita, ini harapan memang ada penambahan untuk daya tarik angkot tenan, artinya yang sudah terkenal di Jakarta. Misalnya, harapan kita bisa menghadirkan, ini contoh saja nasi goreng kambing Kebon Siri, sop kaki kambing Dudu, toksi, martabak Pecenongan, ya kurang lebih hal seperti itu kalau bisa hadir menambah daya tarik dan menambah animo orang untuk hadir masuk ke dalam. Ini contoh salah satu martabak Pecenongan, lumayan sih, antrinya sejam 140.000 harganya. Martabak ini yang 43, yang lebih terkenal lagi 65A. Jadi di situ di mana sih? Bukan di Kita berharap Nanti kita Nah, kita berharap ada ini. Iya. Kita berharap Tahu di situ, Pak. bisa dihadirkan, Pak, Ya. supaya itu juga Jakarta, Pak. Ya, yang nasi goreng kambing Kambing. Top. Ini sop kaki kambing Dudu. duduk top itu. Ini martabak Pecenongan beli satu nunggu sejam, ini satu-satu. Orang pada daya Top. tarik. reaction ya. Iya. Nah, kita juga berharap di sini sudah as-is ada yang jual cenderamata. Ya. Sebaik-baiknya cenderamata-nya adalah cenderamata yang terkondisi. Buat itu, Pak, yang Iya, desain, Pak. kan dia kan di semua ada ya. Yang terkondisi. Yang terkondisi, jadi kita juga bangga gitu jualan di sananya. Nah, ini contoh-contoh aja, Pak. Aneh bangga punya Monas, beneran banget. Ya, pengunjung bisa kita jadikan tempat itu untuk hangout dan ada hiburan, penampilan kesenian tradisional, juga kesenian Nusantara atau modern Indonesia juga bisa. Dari berbagai daerah khususnya Betawi, ada Tanjidor, ini topeng Betawi. Kurang lebih secara penampakan ini secara umum disimpulkan ini yang tadi gambarnya, Pak. Kita berharap bisa jadi tempat-tempat yang seperti inilah looks-nya gitu. Apa-apa yang dijual seperti inilah cenderamata-nya, looks-nya. Ini pemenang yang kemarin, Pak, yang cenderamata yang award yang kemarin. Ini yang dari award itu, Souvenir Design Award Jakarta. Nah, ini juga kita berharap di situ bisa ada performing art dan sebagai hiburan gitu. Kurang lebih kan jadi sangat-sangat baik buat kota. Ya, ini semua tadi ininya, dan ini adalah side plan yang sudah pernah kita tampilkan juga. Dan sekarang kita minta bantuan dari Pak Umar. Pak Umar adalah landscaper yang sudah cukup banyak lah pengalamannya bekerja sama dengan banyak pihak. Juga pemerintah kota juga sudah banyak ya, Pak ya? Berapa persen Pak sudah? Iya. Badung dan Mangkal. Oh iya. Silakan Pak, mau melanjutkan yang konsepnya Bapak. Perkenalkan saya Pak, untuk membantu melanjutkan dari sisi landscape. Nah, ini sebagai gagasan besar tadi bisa disampaikan. Jadi kalau bicara landscape, sedikit bahasanya agak sedikit detail Pak ya. Kita coba akan melakukan penataan geometrinya kawasan Irti Monas tadi. Apakah dari penataan hardscape, pavement, kanopi, planter, kemudian dari softscape, ada tanaman-tanaman Nusantara, tanaman-tanaman lokal Indonesia.
komposisi hardscape dan softscape ini difragmentasi seperti pola Kilt. Jadi pola Kilt itu banyak ragam. Ide besarnya adalah corak yang beragam ini digabung, dikumpul, kemudian menjadi sesuatu yang saling menyatu, tapi dia tampil harmonis, tampil indah, gitu ya. Nah, ini pula yang coba kita angkat untuk menjadi background terhadap penataan tanamannya atau penataan hardscape. Nah, dari aktivitas ini juga terrepresentasikan dari Kilt tadi. Kita ingin keberhasilan Taman Irti ini itu bisa meningkatkan semangat ya gairah, jadi dia jadi vibran ya. Kemudian untuk keluarga menjadi lebih dekat, hubungan keluarga. Kemudian masyarakatnya bisa menjadi lebih sehat ya, karena ada healthy lifestyle terbentuk. Secara ideologi kita tetap mendukung kawasan Monas secara keseluruhan menjadi paru-paru kota. Kemudian secara komunitas ini juga akan memberi kontribusi terhadap kegiatan kota ya yang menjadi lebih kohesif. Kemudian tentunya ini salah satu fasilitas yang bisa melepas kepenatan atau stres. Dan terakhir dia harus cukup cozy, jadi harus cukup nyaman ya, utama bagi kawasan sekitar, khusus umumnya bagi fasilitas untuk kota Jakarta. Nah, kita masuk ke area lebih detail. Ini secara konseptual satu kawasan dia harus cukup bunyi itu dengan adanya identifikasi melalui nama. Jadi nama itu penting disampaikan di sebelum kita masuk ke kawasan. Dari material inti dari ini adalah bagaimana akses ke dalam sana itu mudah, kemudian menarik, kemudian mengundang. Dari tanaman, nah ini kita coba memaksimalkan dulu apa yang dimiliki existing tanaman, kemudian menambahkan yang tadi sesuai dengan konsep besar Kilt tadi. Jadi ada setting tanaman yang kita manfaatkan, apakah dari hias daun, hias bunga ya. Area sisi berikutnya ini juga sama dengan konsep yang sama. Nah ini daerah muka ini harus cukup welcoming. Tanaman yang dipilih juga harus cukup transparan, jadi visual antara area parkir dengan wilayah kuliner itu cukup mudah terbaca. Ini salah satu fasilitas lain yang juga saya pikir cukup penting untuk diadakan. Karena ke depan gambaran idealismenya adalah kawasan Monas, kawasan yang boleh dibilang terbentuk healthy lifestyle yang sudah cukup mapan, sehingga orang bergerak itu dengan pedestrian atau dengan sepeda. Maju ke area lain, kita ingin juga menampilkan satu setting landscape yang sedikit berbeda. Memang ini tanaman eksotik, tanaman dari luar. Tapi dia karena kelebihannya kita bisa manfaatkan. Aslinya dari Australia, dari bukan Pak, ini Washingtonia namanya, Palem Washington. Ini yang ditanam di ini Pak, di silang Monas sisi Gambir sudah ditanam ya ada. Ada tanaman Palem Washington. Ini kondisi yang sudah besarnya. Nah, yang penting adalah waktu kita menggantikan area hijau dengan perkerasan itu, kita mengembalikan hijaunya tadi dengan walaupun kuantitinya jadi berkurang, tapi dengan menggunakan komposisi tanaman yang intinya kita memberikan hijaunya dengan lebih berkualitas. Jadi seperti misalnya kalau secara teoretikal semakin besar daun itu bidang fotosintesis semakin besar, maka produksi O2-nya juga semakin banyak. Jadi itu yang bisa tetap menjaga ekologinya kawasan Monas. Nah, kita punya plaza di sini. Ini akan menjadi multi function area. Nah, geometri ini pertama kita sebagai konsultan arsitek landscape, kita coba mengintegrasikan desain kita dengan arsitektural, sehingga antara arsitektural dengan lingkungan sekitar itu menjadi padu. Kemudian dari desain geometri juga ini masih merepresentasikan Kilt tadi.
Nah ini di daerah plaza ini sendiri kita coba tetap menghadirkan beberapa titik-titik pohon ya, di beberapa titik, kemudian dengan ground covers yang colorful juga, sehingga yang kita bilang ini akan menjadi area festif itu terbentuk. Kemudian untuk beberapa waktu dari pagi sampai malam di harinya ya itu tetap nyaman karena ada bidang kanopi juga yang kita bentuk. Nah ini gambaran di dalam area kulinernya. Ini akan terdiri dari setting alfresco, meja bangku, kemudian di suasana malamnya. Ini mungkin sudah dipresentasikan sebelumnya di arsitektur. Kemudian di dalam kawasan sekarang ini ada existing beberapa pohon. Kita mengevaluasi belum terlalu detail, tapi kita bisa memberi kesimpulan ada 5-6 pohon dia cukup baik, kita akan pertahankan. Tapi ada beberapa kira-kira 3-4 pohon yang harus mau nggak mau karena kondisinya sangat tua, kemudian agak rapuh, kita mengusulkan untuk di replace. Ya, mengusulkan untuk replace. Kawasan ini relatif dia teduh, maka pilihan tanamannya juga yang tahan teduh. Sekali lagi kualitas hijaunya coba kita angkat ya, dengan memberikan pilihan tanaman seperti ini. Nah di beberapa area di dalam kawasan kuliner untuk menambah daya tarik atraktif itu juga kita bisa melakukan penambahan dengan tanaman-tanaman dalam pot ya, pot-pot besar yang dia tematik ya. Jadi membuat kawasan menjadi lebih menarik. Orang tidak hanya sekedar tertarik dengan makanannya yang enak-enak, tapi juga dari suasana yang terbentuk. Ini salah satu yang sepele tapi sangat penting. Jadi bagaimana kita menghadirkan satu format tempat sampah, tapi yang dari ukuran, kemudian dari desain, dari kelengkapan dia ya, ini memberi edukasi, tapi dia cukup berfungsi baik. Kadang-kadang ada satu area taman besar, intensitasnya besar, tapi tempat sampahnya kecil-kecil. Akhirnya luber, jadi malah merusak pemandangan, merusak visual. Next. Nah, ini juga sama. Kita sudah punya existing tanaman di sini. Beberapa akan kita pertahankan, beberapa akan kita tambahkan, sehingga dia lebih berkarakter. Kita bicara dari dalam, jadi kalau kita berada di dalam, kita melihat sekeliling hijau ini akan terlihat satu setting landscape yang lebih berkarakter. Next. Nah, di sini juga kita mengusulkan penggunaan warna. Jadi karena tadi quilt juga merupakan perpaduan corak ya, bermacam-macam warna, color. Kita harus juga memanfaatkan komposisi warna yang dimiliki oleh teman-teman dengan setting yang lebih masif ya, jadi mass planting seperti ini diharapkan dengan simplicity itu timbul grandernya. Ada peluang di mana area ini tidak hanya didedikasikan hanya untuk orang yang ingin masuk makan, minum, ya, belanja, tapi kita berharap karena Taman Monas jadi satu kesatuan, maka dia harus mengakomodir juga orang yang hanya sekedar ingin duduk, ngobrol, menghirup udara segar atau melihat, mendengar kicauan burung. Ini ada potensi kita bisa setting ini ruang-ruang terbuka untuk interaktif seperti ini dengan beragam tempat duduk, desain. Ini juga bisa. Ini satu waktu bisa juga kita buat lomba gitu ya untuk merancang tempat duduk ya, khusus untuk Monas misalnya. Nah, ini juga sama settingnya, ada beberapa existing yang akan kita pertahankan, ada beberapa yang kita akan tambahkan. Ini juga di pilihan tanaman semoknya. Untuk di daerah yang agak teduh, ada beberapa jenis tanaman yang kita bisa masukkan. Jadi orang, dulu saya pernah waktu kuliah itu dosen saya bikin penelitian S3 di Jepang. Itu bagaimana orang masuk dalam taman, skyscraper-nya hilang. Nah, jadi memang ini agak susah ya. Kita bayangkan kita masuk Monas, terus seluruh building-building
tinggi-tingginya hilang. Yang kita lihat adalah tajuk-tajuk hijau gitu. Nah itu yang tadi di konsep awal reliefnya itu terbayarkan gitu. Itu sangat sulit mungkin untuk dipenuhi ya. Nah, ini Silakan, tarik kursi aja Pak. Di sini Pak. Silakan. Tarik aja. visual animasi Tarik aja. kurang lebih Tarik aja. sudut-sudut yang bisa nanti kita lihat. Siapa aja? Ini sebelum lanjut, Pak. Ini yang mau CSR dari Sosoro Group untuk IRT Monas. Nah, maksudnya saya sudah lihat ini udah dibahas lama ini. Tinggal siapkan kontraknya seperti apa. Kita pengen nanti semua yang dagang di sana dikelola seperti kaki lima night market. Nah, mesti siapkan dia punya perjanjian kerjasamanya. Kan CSR kan mesti lapor nanti BPK, BPKB audit kan. Nah, supaya jelas. Ini kasih lihat finalnya. Ini begitu siapkan kontrak langsung kerja loh Pak. Tinggal panggil wali kota, sosialisasi mereka, daftar mereka, yang punya lebih 2 unit, 3 unit dia usir. Iya Pak. Itu kadang-kadang kuasnya disewa samain Pak, dan seperti milik dia. Jadi kita nggak mau tuh kan seleksi orang. Nah, ini baru kita perkuat ini. Ya, silakan. Ini jadi gambaran kawasan Pak. Kita Ini IRT nih Pak. IRT Pak. IRT dirubah. IRT Monas parkirnya di sini yang sekarang existing. Lapangan ya. Lapangan. Total luas berapa ya Pak? Sekitar 3 hektar Pak. Tempat yang bagus sudah kata naik bus. Kita dari siapin bus gratis nih. Ini bus tingkat gratis dari Blok M Monas Kota Tua. Masuk Istiqlal Pasar Baru. Bus tingkat. Bisa mau waktu untuk 10 menit. Ya orang betul-betul. Tapi parkir sini mahal banget. Kita mau pakai sistem dia. Parkir mahal banget kalau di sini. Kalau kamu nggak sanggup mau parkir tempat lain naik bus gratisnya langsung. Bisa begitu caranya. Belum nggak penuh kan parkirnya kan. Salam terus salam. Ini konsepnya hampir mirip Kota Tua itu Pak. Cuma ini lebih luas aja Pak. Iya. BPKB siapkan itu. Siap. Ini ada tambahan 3D view gambaran lebih sedikit lebih real. Jadi kalau dari orientasi semua mengarahnya ke Monas. titik Monas. Oke, saya kembalikan ke Alex. Terima kasih Pak. Ya, baik. Tadi tampilan dari landscape hal yang belum pernah kami tampilkan. Ada beberapa usulan penamaan. Kalau misalnya disebut IRT, kelihatannya Aneh. iya Pak, betul Pak. Itu Harus bingung. Google yang jawab. Google yang jawab lagi. Jawab, Bapak masih ingat Google yang jawab akhirnya. Lebih tahu Google daripada kita semua. Itu pun nggak tahu kenapa IRT. BPKB pun nggak tahu kan? Tahu juga IRT. Nggak tahu kan? Yang punya aset ini nggak tahu. Lebih sama lah kita. Ya, ini usulan nama artinya memang mengusulkan kalau dari pemerintah provinsi punya nama sendiri yang itu kita sangat senang untuk bisa langsung menerapkan di lokasi kami, lokasi ini. Ini Monas Food Park, pusat kuliner dan festival budaya salah satu. Kedua, Lenggang Jakarta. UMKM ya? Iya Pak. Silakan Pak, tarik kursi ya Pak. Ini Pak. Ini aja. Oh, itu. Ya, silakan Pak. Tarik aja. Nah, saya kira Lenggang Jakarta, ada lagi usaha nama lain? Enggak sih. Lenggang Jakarta mungkin lebih kena ya pas ya. Kalau Betawinya kena ya. Fakta Pak, aduh susah. Kalau Monas sudah tahu kan itu kan, mungkin Lenggang Jakarta mungkin lebih
Ya silakan, kami menyerahkan ke pemerintah provinsi. Ini bikin nama itu mesti ditulis kan. Harus ya, depannya itu. Iya. Nanti tambahnya. Kayak kemarin kaki 5 night market aja diprotes orang. Kenapa mesti pakai bahasa asing? Padahal kan Kalau kata bawahnya food park kreatif festival itu untuk promosi orang bule dan oke. Tapi namanya mesti biasain kan. Iya. Monas kita nggak pernah ganti asing. Iya. Padahal kan tahu juga Monas kan. Nasmon, National Union. Iya, iya. Iya. Lenggang. Kenapa nggak Lenggok Jakarta? Karena itu yang jual Lenggang Lenggok ya. Iya. Iya Lenggang. Lenggang. Lagunya. Iya. Jadi diprotes juga kayak Hari Rusdi. Nah, Dari nyanyiin protes ya, padahal sebenarnya peraturan haki itu kalau tidak komersial itu boleh. karena hari Rusdi ya Pak ya, itu. Tapi Lenggang Lenggok. Hati-hati. Lenggang-lenggang. Tapi lenggang ini bahasa Jakarta. Ini kan bahasa yang tidak bisa Enggak, itu kita bukan melenggang. bahasa. Kita melenggang kemana itu Indonesia. Lenggang itu belok-belok. Iya, lenggak-lenggok gitu. Sungai di kampung saya namanya Lenggang. Iya. Sungai di Laskar Pelangi itu Lenggang. Ya, ada buayanya juga ya. Iya, Iya. Lenggang. Lindang itu Lindang itu bahasa asli itu ini loh, ikan itu loh. Iya. Ikan apa? Iya. Ikan apa? Bukan apa? Ikan belut itu. Belut. Belut. Belut itu linggang. Iya. Bahasanya itu linggang. Belut itu linggang. Melayu. Bahasa kamu itu linggang. Ini kan gini. Oh, kayak dia. Linggang. Tah apa? Tafuma itu. Lindung. Beda sih, lindung sama ini beda sih. Karena ikan itu, ikan. Lele ya. Ya memang perpaduan antara ini memang yang bawah ini maksud untuk bisa menjadi etalase buat Ya mungkin sementara Pak, kita pakai nama Lenggang Jakarta. sebentar sih. Kita pakai Food Park Creative Festival itu udah oke. Iya. Kesimpulannya Pak, kita memiliki lokasi yang premium. Jakarta punya lokasi premium di Bukan premium lagi Pak, udah paling mahal ya Pak. Iya itu nggak kuat lagi tuh Pak. Tapi lumayan kan Pak Jokowi kan, ini kan orang kaget kan. Di Merdeka Selatan yang nggak pernah kepikir ada PKL, sekarang ada PKL. Duta Besar Amerika, Wapres. Dulu masyarakat mana pernah duduk Merdeka Selatan liatin gedung-gedung itu Pak. Berhenti lama-lama juga dimarahin gitu Pak, ngapain gitu lama-lama. Dulu mana pernah Ditegur. berdiri lama-lama, dipanggil pas Pampres. Tapi duduk bahasa Amerika enggak keberatan Pak ya. Kirim surat pemberitahuan ya, terserah dia. Kita yang punya daerah. Yang penting kita kasih tahu surat aja. Dia kalau di Jakarta belajarnya jangan minta izin Pak. Iya, Kalau minta izin lama Pak. kasih tahu. Pemberitahuan. 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 Iya. Dari lokasi yang premium kita punya Pemprov yang begitu komit sama PKL. Kemudian support dari dunia usaha sudah siap untuk lokasi ini. Konsepnya juga ya oke lah. Kalau nggak mau dibilang bagus. Terus gimana selanjutnya? Kalau udah semua di lokasi premium, Pemprovnya oke, dunia usaha yang CSR oke, konsep pengembangan yang bisa disepakati juga oke. Apa nih selanjutnya? Ternyata kita melihat selanjutnya masih banyak pertanyaan. Contohnya misalnya, siapa yang nanti mau tanggung jawab untuk mencapainya? Udah punya cita-cita, udah punya konsep tempatnya bagus, Pemprovnya komit, lokasinya yang tadi itu Rexo Group lah. nggak musuh-musuhin Pak, cuma nanya ini, cuma nanya. Nah, kan siapa itu orangnya? Tahapan ini how-nya nih, gimana? Apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap itu? Ukuran keberhasilannya apa gitu? Kalau kita sudah nyampe setengahnya, sudah nyampe 60%-nya, tuh kita harus evaluasi sama-sama. Semua harus clear gitu. Pengunjung kan kelihatan. Sama Betul. transaksi. Mari kita ingin transaksi semua itu pakai kartu Ya, apa e-money. Jadi kita langsung tahu persis transaksi berapa. Jadi night market kan, langsung tahu persis.
pengunjung pun terukur sih, karena masuk kan. Masuk. Ya. Dari tiket dia terukur semua. Transaksi langsung terukur kan, berapa. Sehingga mereka yang dagang di situ tuh untung atau tidak, kan kelihatan omsetnya semua. Dengan begitu pengarahan, training, pembekalan bisa kita Iya, yang masalah kan tidak bisa kita bilang bahwa Rexo Group yang kasih semua mesti minuman Rexo, itu mesti diprotes orang. Yang lain nggak boleh jualan gitu kan, itu protes orang itu mesti. baik. Jadi kalau mau merek-mereknya keluar-keluar di mana-mana itu sih oke saja ya. Namanya juga sponsor dari Rexo. Sama kasus Kota Tua aja dia. Sama kan mereka. Dan di sini juga bagaimana mereka juga keluar merek-mereknya. Kota Tua kami hadir Pak. Ya juga. Sama kayak gitu maksudnya. Bagaimana mencukupi anggarannya? Nah kalau yang ini karena nggak sanggup dijawab, mohon arahan. Enggak, anggaran operasional persis kita akan anggaran seperti kita kaki lima market dengan seperti itu. Nah, ini bagian dari kita untuk promosi. Ini kaki lima market kan sebenarnya geser dari Merdeka Selatan lagi. Bisa dia di tiap wilayah-wilayah. Atau tetap Merdeka Selatan ada, ini juga ada. Kalau ini kan boleh dibilang bisa lama-lama bisa 24 jam. Iya. Dia kan ganti. Diarahkan. Jadi kita mengarahkan tuh Monas itu 24 jam. Dia orang dari olahraga pagi semuanya, kita maunya seperti itu. Nanti kan berbalik kan, jadi yang jualan ini, makanya kita mesti atur. Kita harus kontrol semua. Kalau Anda oversewa ke orang lain, buat perjanjian pidana, nggak mau tahu. Masih main keras Jakarta. Dari Kompas begitu baru gertak 1 juta aja kosong tuh Jakarta. Jalurnya. Iya, hari ini Kompas kosong. Ya kan? Ya sekarang aja nyebrang sembarangan juga 5.000. Orang Singapura juga nggak baik-baik banget, sampai di Batam langsung meludah-ludah kurang aja. Kan kita mau tidur kan? Orang Singapura kan? Kalau mau meludah Begitu ke turun di Batam. Batam langsung meludah selain aja. Mau puntung rokok sialannya. Kenapa? Nggak ada fine $500. Cobain loh fine 5 juta. Langsung dia nggak mau meludah. Sama. Jadi prinsip manusia tuh semua mirip. Kita tegas itu tegas sebagai orang tua ya, pengen dia hidup lebih enak gitu. Kayak seperti sekarang, Bapak tahu kenapa pedagang akhirnya keluar? Alasannya apa? Tidak ada pembeli yang mau masuk. Benar, saya malah mau masuk ke dalam ditodong dari di dalam. Gelap-gelap itu saya mau berada di dalam, saya bisa ditodong. Nah akibatnya dia pura-pura kalau ditata rapi. Saya juga akan jalan. Nah sama kayak pasar seni Ancol. Kalau saya lagi lihat di dalam itu ditodong, saya pasti nggak mau masuk dalam, saya ketemu di luar kan. Orang sendiri yang keluar itu kita taruh di Jakarta Go Edi, semua orang baca. Itu yang paling murah itu caranya. Kita ada pasang semua CCTV semua, yang bagus, yang jelas itu ya. Kita taruh di Jakarta Go Edi, semua orang bisa lihat. Jadi dibuka gitu. Sebagai benefit ekstra Pak ya. Jadi langsung begitu orang masuk CCTV, langsung lihat sosro di ujungnya kan. Iklan yang paling efektif. Baik kayak mana.com itu semua perusahaan Hydrokoko Kalbe mau sumbang ya 1 DKI penuh tuh CCTV. Iya. Yang mulai tempel di kameranya kan, tinggal dibikin gitu. Kalau itu sumbangan Pak. Ini juga gara-gara bosnya nih, kan dia sering saya masuk ke YouTube, dapat. Iman tolong dong jangan taruh aqua pada gue beli di aqua nih. Dia bilang kita taruh minuman ini supaya nanti semua shootnya produk kita. Kalau Rosok kirim aja gimana? Silakan kirim taruh untuk promosi. Anda taruh di rak yang tinggi di supermarket itu dibayar kan? Iya. Yang pas patah itu. Pak Wagub ini ya. Anda taruh di ruang rapat wagub, di ruang tamu semua nggak bayar. Siapa? Ya kan di shoot semua kan? Wah, wartawan datang shoot semua, taruh di meja semua, penuhin aja. Bisa diganti-ganti Pak ya. Kita ada gantinya. Saya malah khawatir nanti lama-lama udah banyak merek, staff yang kurang ajar. Lu kalau nggak bayar, gue hilangin merek. Nah, Bapak ada yang minum. Tapi nggak apa-apa kok, kita mau tahu aja. Itu bagus, karena kan produk, kecuali ada produk luar negeri, kita agak keberatan. Tapi kalau produk dalam negeri kita Siap. taruh aja. Jadi ini Pak intinya semua
Nah, pengelolaan begini. Kalau pengelolaan nanti kalau udah kasih kita, itu mesti ada semacam beauty contest ya. Kalau nggak kita kenal. Tapi kita lebih cenderung, memang ini BPKD yang ngatur. Kalau Bapak yang mau kelola, UMKM yang kelola. UMKM bisa ajak pihak ketiga. Bisa. Kita ada beberapa usulan Pak yang kita akan sampaikan. Boleh aja BPKD gimana caranya. Karena CSK sumbang beda lagi. Kalau kita mau kelola kerjasama, beda lagi. Pasti ribut. Kalau Ya ini ada pemikiran kerja benar. Putuskan siapa? Siapa? Pak Wali sekarang Pak. Jadi dalam konteks proyek Monas ini, Pemprov DKI selaku pemilik atau pemegang hak dan pemilik kebijakan terhadap pengembangan daya gunaan UKM, tentu saja tidak mungkin direct ke UKM. Pasti ada lembaga-lembaga lain atau aktivitas lain yang bisa menjadi tangan kanan daripada Pemprov DKI untuk urus ini. Nah, kami mengusulkan Pemprov DKI itu membentuk satu lembaga, bisa kita sebut. Pak, saya potong Pak, kami sedang menyiapkan perda, karena Monas ini dipegang Taman, dipegang Dinas Energi, UMKM campur. Nah, sedang diminta satu perda, nanti seluruh Monas, termasuk monumennya semua itu satu UPT. Nanti satu. Jadi kita jadi satu kawasan full. Nah itu kita lakukan. Nah, tapi kan sekarang kita bicara DPRD kan Bapak tahu sendiri Pak. Nah, perda itu nggak jelas gimana. Nah maksud saya kita mesti cari solusi supaya barang ini jadi dulu nih. Ini mungkin saya kira polanya mirip-mirip yang kaki lima market. Katanya ya kan? Atau kota tua pakai koperasi ya? Ini juga sudah ada koperasi sebetulnya. Sudah ada koperasi ya? Sudah ada koperasinya. Koperasi kita kami itu. Iya. Jadi kami Bila kita mau nambah, itu bisa jatah nambah aja. Kalau koperasi tidak masalah juga. Ini perlu pembenahan juga lembaga. Cuma namanya aja kan? Iya, nama. Nah kita bisa taruh aja yang menyumbang duduk di koperasi. Pengawasnya kita bisa tunjuk. Iya. Kayak koperasi itu ya. Koperasi punya kita juga kan? Kayak begini. Ya ini bisa apa saja Pak bentuknya, tetapi ada satu Ya lembaga. pasti koperasi lah Ya, sebenarnya. operasi. Nah kemudian di dalam lembaga ini ada pihak DKI tentu saja 75%, kemudian pihak Rexol 25%. Dewan pengawasnya itu apa aja Pak? Iya, pengawasnya atau apa Gak saja. apa-apa Pak, pengawas mau lebih besar Bapak pun kita kasih. Semakin banyak pengawas orang luar, semakin baik Pak. Jadi jangan Pemprov yang lebih baik. Gak pusing Mas, gak masalah kok. Iya. Gak masalah. Dan ini memang tidak Iya. Rexol tidak memetik apa-apa Pak. Iya. Jadi Rexol tidak memetik apa-apa. Kepentingan Rexol di sini hanya supaya program ini bisa Supaya berjalan. jalannya sesuai harapan Rexol. Makanya berapa 75% Rexol aja yang ngawasi. Gak masalah kita. Justru semakin banyak orang luar makin baik Pak. Gitu Pak. Kalau itu sih gak perlu tender Pak kalau gitu Pak ya. Kalau yang perlu tender itu Bapak minta bagian 25% profit sharing, itu masalah. Enggak. Kalau nggak ada profit sharing Pak. Sama sekali Rexol tidak mengutip apa-apa dari Ya. proyek ini. Nah, kemudian di bawah ini ada pengelola. Tentu saja pengelola inilah yang profesional Pak. Kita putuskan koperasi, kalau koperasi kita rombak habis saja. Sama seperti kota tua. Kita yang tentukan, barang kita. Kan di sana juga pasti banyak calon-calon yang nyewain sama. Itu yang bikin ribut. Udah jual-jualan, nah itu yang ribut. Kan dana pedagang udah punya semua kan? Kita sudah ada. Nah, dia nggak bisa nambah lagi, dia bisa atur. Kamu mau nggak ganti jualan apa? Nah, koperasi ini aja kita benahin. Saya kira Rexol juga boleh taruh orang yang profesional jadi pengurus koperasi. Masukkan. Dia ada pengawas. Jadi di sini koperasi Pak. Kita imbang aja. Itu pengawasnya. Iya, artinya ini pengawas, di sini koperasi berarti ya. Pengelolanya koperasi. Pengawas terserah Bapak mau berapa, Pak, tidak ada masalah. Iya. Kalau dia juga tetap di bawah UMKM kan. Iya. Dinas. Keuntungannya masuk. Iya. Jadi Pemprov itu langsung dinas UMKM. Untuk sementara ya, sebelum ada UPT itu.
di atas dari Pemprov itu juga gitu. Jadi di sini Prof pengawas itu tadi. Sudin Jakpus ya, Sudin Saya Jakpus. sendiri Jakarta Pusat. Ini bawa-bawa. Kemudian seluruh hasil aktivitas ini kembali ke DKI, Pak. Jadi Rexel tidak akan mengutip apapun. Ya kami juga sebetulnya itu kita tidak itu, cuma nanti kan dia masih ada maintenance, kita pemeliharaan, Iya, itu koperasi itu. Koperasi. Kita juga nggak ingin jadikan PAD kok. Iya. Dan kita juga berharap tidak perlu lagi keluar APBD untuk ini dia mutar. Kalau sekarang kan yang kiriman dan pakai pasti uang kita keluar kan untuk operasional pertama itu. Iya. Tapi kita mesti bersistem bank pasti bantu juga Pak. BRI, DKI. Iya. Jadi nanti itu semua bank boleh, BCA pun semua boleh. Jadi Anda harus kalau mau belanja harus beli kartu iman ke mereka. Iya. Jadi beda dengan Pujasera. Iya. Kalau Pujasera kita beli duit-duitan Iya. atau kartu. Nanti sisa baru balikin atau yang model yang di Plaza Mas, Senayan. sekarang ada satu jasa ini biar edisinya nggak banyak, namanya kartuku. Kecuali BCA semua udah bisa Masuk Online. online. Jadi pembayaran itu melalui edisinya Satu kartuku. kartu. Jadi bahkan dari Mesinnya. Mandiri, dari selain Semua BCA, ya? Selain Selain BCA BCA. harus paksa dia mas. Jadi BCA ada dua. Nanti biasanya kartuku dan BCA. Nah kartuku ini dia mau kok kasih edisi gratis. Dipasang semua. Mesin biasa. Oh pasang aja. Kalau gitu pak. Ini aja. Ya, ini saya sambungkan. Kasih aja. BCA tinggal diundang lagi ikut. Iya. Biasanya BCA mesti ikut dia kan. Kenapa nggak dia? BCA punya, jadi kartu kredit BCA itu udah satu divisi besar. Jadi dia untuk lepas tuh nggak mau. Kebanyakan seperti toko-toko kita tuh sekarang daripada ribet 5-6 bank cuma kartuku dan BCA. Berarti BRI semua dia bisa masuk mau. ya? Mandiri, BRI, BNI mau. Oh bagus sudah. Jadi kartu ini lumayan powerful. Kalau DKI? Terserah kalau mereka mau kasih aksesnya bisa pak. Tapi ada satu kolektor bank. Bank kolektor itu BRI. Bagus juga. Yang BRI ya? Sekarang di tempat kami BRI bank kolektor yang. Yang kartuku itu BRI. Iya, jadi dia kartu. Udah kita BRI aja mimpin. Udah cocok kalau BRI. Ya. Kalau BRI udah cocok. Jadi kan kita paksa kan, kalau bangga lain nggak mau ikut ya kamu rugi. Jadi kalau semua belanja, orang tidak keberatan seperti kita belanja pas selesai kita mesti beli kartunya kan atau apa. Iya. Sama. Jadi ini nggak Ini beli. juga menolong orang punya kartu imani. Iya, Kita jadi pengen dia kurangin. pakai kartu dari Mandiri, debit, kredit bisa pakai itu satu. Ya kalau dia nggak ada dia harus beli. Jadi BRI juga jualan, mau nggak? Bisa, Iya. bisa Buka jualan. tabungan. Betul. Ya oke. Karena kalau untuk toko nanti banyak market. edisi ribet sekali itu. Kalau mereka beli nggak pusing. Iya. CSR Mandirinya, CSR Mandiri apa? Yang BRI juga udah selesai. Oke. Yang untuk Netma. Jadi Iya. kok ganti itu jadi Mirip ya. iya. Dan lebih buka. Berarti itu punya mereka mau itu aja. Ya, saya gabungan pak. Iya siap. Ya, kan? Telepon udah punya kan Pak? Oh, Pak Widodo sudah sangat sering Pak. Oh ya udah, tinggal jalan sudah. Nah tinggal BPKD Pak kasih nomor telepon, saya mau disiapkan Pak. Bisa siapkan kapan? Minggu depan bisa datangan belum? Mohon maaf Pak, CSR. Pak Wagub. Kalau PKS kita sempat sudah dengan lantai 5 Ibu Yayu Sudah sudah diperiksa oleh Biro Hukum sudah 4. Udah oke. tinggal di Sudah terakhir sekali Pak. BPKD cek aja, karena kan BPKD yang harus Iya. langsung cek aja Ibu ya. Teleponnya yang mau dicatat Pak, supaya gampang kontak. Baik. Tapi saya di sini saya sampaikan. Pak, kalau itu yang urus Pak, supaya bisa dikejar Pak. Karena surat kalau nggak dikejar tuh hilang di sini Pak. Pak Solafidi kalau nggak salah. Pak Solafidi. Oh, soal Fide. Ibu Yayu, saya hubungannya berdua itu. Iya. Pak Solafidi. Biar cepat aja. Sudah selesai. Pengennya ini berapa lama selesai bangun semua? Ambil kerja kan nggak mungkin stop semua kan? Kan pasti sebagian dikerjain, ini sebagian geser. Harus pindah dulu Pindah, Pak, semua pindah. Harus Kita pindah mau dulu bicara semua. masalah pindah. Pindah sementara ya? Semuanya harus pindah dulu kosong, baru kita bisa kerja. Sampai bisa 4 bulan. Kita parkir sementara. Kemudian Sisi kemarin ini. juga sudah sosialisasi Pak berkaitan dengan artikel dibangun ya waktu kemarin Udah mau ya. pedagang pada prinsipnya setuju dan sangat memerlukan. Terus kemudian untuk lokasi penampungan sudah kemarin sudah saya sampaikan juga dia di pinggir. Ya memang harapan mereka lokasi penampungan juga jangan ada pengunjung gitu. Ya sementara 4 bulan Anda nggak
kadang harus diperbagus, penghasilan lebih tinggi kan. Tinggi. Lihat aja naik market, tapi kartu harus susun kartu. Terus dia nggak boleh jadi gudang sewa-sewa juga sikat gitu kan. Jadi perjanjian itu mesti jelas. Kalau dia oversewa, namanya tidak sesuai lagi, sita. Kalau dia itu sita, dia harus ada satu pasal mengatakan itu. Kalau nggak dijual, di Jakarta Pak, jual tempat kencing aja kaya. Di Jakarta Pak. Sekarang Monas Pak, kalau kasih kita kirim satu mobil buat tempat kencing aja dari duit tuh itu Pak. Iya. Dia kalau lihat polisi nggak pindah-pindah. Ada duitnya. Karena ada duitnya, orang datang masuk kan masih permisi kan. Dan di sini toiletnya semua bagus ya, saya belum lihat desainnya toiletnya. Sudah ya Pak. Ada Pak. Sesuai. Bisa Jangan cuma Jepang bisa punya toilet bagus, kita nggak punya gitu kan. Kita maksudnya dry toilet. Terus ya. Cuma mau izin Pak, kan di tengah-tengah itu masih ada bangunan Pak, baik untuk musola, masjid, terus kemudian untuk disub Pak, mau parkir, maka itu kalau nggak diperbarui juga akhirnya timpang Pak. Semua Bongkar Pak. Kita punya kantor. Tapi kita minta musolanya tetap mesti ada. Oh iya, ada Pak. Saya bagus Ada, Pak. Pak. Itu penting. Kalau nggak dibilang Coba di. wakil gubernur kafir robohin musola. Rame lagi. Jadi isunya itu kita bongkar, bagusin aja diisuin. Untuk bikin rumah susun gila nggak pada itu musola tuh masjid tuh punya PNSDKI, punya gedung teknis kita. Itu bikin bongkar, mau bikin rumah susun terus ada ganti tempatnya. Jadi isu sebarin semua. Jokowi namanya itu Romowi. Dia tuh Romowi merobohkan kayak apa masjid. Gila tuh orang-orang politik ya. Orang politik tuh begitu, cari-cari gitu. Jadi kita pengennya yang bagus. Yang di sebelah kanan, atas, ya itu kanan, itu musola, itu musola. Iya, Pak Alex, iya Pak. ini ada yang pojok sebelah mana? Yang pojok sisi barat itu kan ada di plot satu titik untuk modal CNG PGN ya Pak? Oh Kalau nggak salah iya. di sini, kalau nggak salah Pak. Ada. Itu di sebelah sini. Iya itu dia. Iya. Sebelah sini. Ini kan. Iya. Iya. Coba keluar di zoom out. Di atas. Nah, ini- Iya. Yang merah itu masalahnya Pak. Ini nih sebelah sini. Betul ya? Yang tadi itu yang saya tulis tadi. Iya. Betul itu nggak di Itu untuk gas ya? Gas. PGN. PGN. itu. Nah, jadi tempat itu memang nggak as is aja. Pakai gitu Pak. As is. Pakai tank. Sempat sudah ada di. Terima kasih Pak ingatkan. Aman dong ya jalan. Aman. Iya. Nah, karena di situ jauh dengan masak-masak sebelah sini. Cuma nanti kalau untuk lokasi penampungan Pak, sebaiknya nggak di dekat mereka Pak. Oh iya. Lokasi penampungan Bapak di sini kan? Atau di sini? Iya, di situ. Di sini ya. Berarti masuk dong Pak. Iya. Karena ini plaza ini kita juga akan bongkar. Kan Oh, iya. Bongkar, mesti bikin struktur dan saluran air Pak. Itu gali Pak. Jadi memang angkat Mungkin semua. di area parkir plaza sini. Ini Parkir ini- sebelah Iya, iya di situ. Nah, ini iya. lapangan upacara. Mungkin Sisi-sisinya Pak. Oh iya, monggo. Kita sih nggak mungkin masalah dari asal di. Pemprov aja Pak ya. Tentukan nanti. Tentukan Pak. Iya, Pemprov yang menentukan. Yang penting kita perlu lokasi Perlu lokasi kosong. kosong. Untuk biar 4 bulannya ngejar. Siap. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Wagub, di sini ada musola, besarnya cukup ya. Maksudnya besarnya cukup besar gitu kan. Mungkin Pak Alex untuk sementara waktu pada waktu ini bongkar masih ada. Kita akan siapkan musola sementara tapi tidak besar. Kalau untuk pada saat pembangunan, karena itu tempat umum. Pak. Kalau Pak yang ini sosialisasi kan. Nah, ini adalah musolanya Pak. Ini Ini musolanya modern, terang, dan Tapi mesti ada lambang masjidnya itu loh. Ada ini. Iya, ada Pak. ada di sebelah sini tower. Oh ini dari itu. Dia ada towernya, mesti Ada menara ya. Nah, Nah ini tower jadi menara. Bukan mesti ada bulan bintangnya itu. Kan ditambahin Ya, nanti kita tambahkan. Kalau dia nggak ada itu nggak dia nggak masjid. Baik Pak. Namanya pinjam budak buat sholat nggak sah juga. Siap Pak.
Ya, di sebelahnya itu ada kantor yang kita bongkar dari depan digantikan sebelah situ. Sebelahnya ada kantor pengelolaan. Kita nggak tahu itu kantor apa, tapi SIS coba kita pindahkan ke situ. Ini ada kantor. Lokasi aja. Sebelahnya juga ada. Kalau yang sekarang SIS juga kantor bersebelahan dengan WC. Nah, ada juga di sini WC. Yang sebelah sini ada, yang sebelah lebih ke selatan juga ada. Ini kan lebih ke barat selatan. Ada Dua pos ya, lokasi. sama sebelah depan. Konsep WC kita bisa dengan bentuk yang apa? Ya, ini WC, ini WC. Tapi kan orang sholat dia butuh air buat Air buat wudunya ada Pak, spesial buat wudu. Bisa dilihat Dan tidak sebelah WC. di sebelah sini. Kalau dulu kan wudhu sama WC sama. Enggak. Itu bisa. Bau kan, Di sekarang bau. bisa ya, sebelahnya sini. Najis. Ya kalau sholat bau itu nggak lucu ya. Orang terpaksa dibuat Ini, gitu kan. ini tempat wudu Pak. Kalau WC-nya sebelah sana. Dia mesti sosialisasikan bahwa dia lebih tidak najis, tidak dekat toilet. Ini WC-nya sebelah sini Pak. Kantor di tengah-tengah. Baru tempat wudu sebelah situ. Oh bagus. Sudah dijauhkan Ada pikirin. supaya aromanya nggak mengganggu lah. Kalau itu bisa langsung ya, langsung aja Pak. Cepat sosialisasi, cepat kerjain. Ini musim hujan soalnya kan. Iya. Hujan dalam satu. Ah ini dia, PMTI. Pak Andi. Ya. Pak tarik aja Pak, geser aja kursinya. Geser aja. Tarik aja Pak, kalau gitu tarik aja. Ini Pak, ini kan sudah pasti sosro yang akan nyumbang semua. Nah kita pengen bikin seperti kartu pada pasti sistem kartu. Tapi seluruh ini sistem kartu sudah kontrol pada Nah ini untuk 4 bulan, kita BPKD kan ini CSR kan, sekarang udah BPKD. Nah ini tetap ini semua di bawah bias UMKM, tapi itu pengelolanya kooperasinya kita bagusin. Nanti Rekso penyumbang ini kita masukkan sebagai pengawas dan pengurus kooperasi Pak, supaya jangan sampai nanti dia tidak minta uang, hanya jadi pengurus pengawas supaya untuk jangan sampai jadi kacau balau. Kita harus sendiri mental manajemen semuanya. Nanti terus bukan apa-apa, terus kontraknya masih jelas Pak. Kalau mereka offer kepada orang lain bukan diwariskan ke satu garis ke istri, suami atau anak atau menantu, maka sita. Harus ada perjanjian tiap tahun seperti itu. Kalau dia nggak laku dia kurang ajar karena semua berebut Pak. Kalau lihat perjanjian itu mundur biasanya dia orang. Kalau tidak semua minta, tukang sapu pun minta jatah. Kalau dia dihitung, saya nggak laku, saya jual. Saya nyewain, bayangin kalau saya dapat unit situ nyewain Pak. Ini dibagi gratis tuh Pak, gubernur mau bagi gratis, tapi orang betul-betul kita atur kan. Kita hanya bayar untuk harian itu loh Pak. Maintenance harian, listrik. Nah, itu harian aja. Nah, kita mesti masukin tawaran yang kayak nasi goreng itu. Ya nanti nasi goreng yang di kebun sirih kita tutup, bikin macet. Yang nasi goreng kambing, kebun sirih itu ditutup. Trotoar kan itu? Karena itu trotoar, nanti kita macet. Parkir di badan jalan. Iya itu Saya itu. juga sih Pak, parkir gitu. Macetnya gila. Dia itu harus ditutup. Ditutup, trotoar semua masuk ditutup harus pindah ke. Tapi mesti jadi lebih nyaman sih. Gratis pula. Yang makan tuh jadi Oh iya. Gratis. Dan paling garis gitu kan. Kalau gitu baru organisasi yang tempat biasa pikir. Kita tinggal bilang sama dia kok Anda mau pindah ke situ atau tidak boleh dagang di sini, tidak ada urusan. Anda melanggar, mau denda 1 juta semalam. Kita udah kerja sama jaksa polisi, denda 1 juta semua yang langgar. Minimal 50 juta. Orang takut. Transjakarta baru ngomong airport kosong. Belum pernah ada pemandangan Transjakarta di foto Kompas. Macet habis terus kosong, gak ada yang masuk. Masuk aja 1 juta. Motor 5.000. Bengek dong. Bengek. Kasihan kan udah naik busnya sedikit, macet lagi. Saya tidak macet di dalam bus Pak, saya lebih macet di dalam mobil saya. Tapi kalau saya macet di mobil saya, busnya lancar, lama-lama saya pikir naik bus lagi. Nah itu yang membuat orang untuk pindah.
Kita paksa orang untuk pindah, itu saya tambah. Kan naik kereta Pak. Ya. Apa ada keretanya Pak? Nggak ada Pak tadi Pak. Saya bolak-balik kereta Pak. Dari market ayo Pak. Beliau naik kereta cepat. Nah itu naik kereta. Pulang di Kalibata Di soalnya. batas ya Pak. Naik dari sini ya? Ya, Unagi apa? Dan dia, rumah itu ada kok itu kan dia. Di drop. Drop Pak. Ya saya naik ojek Pak kemarin. Oh, dan dia. Ya suruh dulu apa-apa. Udah. Oke. Berarti ini udah oke ya kita ya. Tinggal Ya, ya, ini intinya perjanjian PKS dengan dari BPKD masih cepat. Ya, BPKD kan tadi kan, karena ini aset. Nah, maksudnya harus cepat supaya dia bisa mulai kerja. Namanya sementara kita mau yang lokal aja Pak, jangan kaki lima naik market di Protesuran Pak. Ini nama itu Lenggang Jakarta, baru ada Inggrisnya di bawah. Kalau Lenggang Lenggok Jakarta diprotes lagi dari Jakarta lagi. Gak boleh, kita Lenggang Jakarta deh. Atau Lenggok Jakarta juga bagus. Lenggok Pak, bisa siap. Ya Pak ya. Lenggok Jakarta. Lenggang orang Lenggang enggak kalau lenggok enggak. Kalau Lenggok orang masih lebih familiar gitu. Lenggang pendek. Lenggok itu Lenggok Jakarta. Ya enggak jelek ya Lenggok. Kalau ada Lenggang Lenggok bagus. Kalau Lenggok sendiri jelek ya. Kalau pilih satu Lenggang ya. Ya sementara Lenggang dulu ya. Lenggang dulu lah. Jadi jadwalnya seperti ini Pak. Jadi ini Pak, yang semua yang di belakang ini kalau belum dijalankan nggak bisa jalan semua yang di depan. Ya itu logis sekali gitu. Jadi kita membutuhkan PKS yang sudah disepakati atau nanti silakan. Ada pendapat gitu soal koperasi segala macam ini. Kita pengen masukkan yang punya duit ini ke dalam gitu. Sama seperti Ragunan, saya masukin Pak Hasim. Dia yang punya duit nggak mungkin punya duit, kalau duit iya. Dia mesti pengawas yang seperti itu. Kalau misalnya mau cepat sih ya Pak, ini sekedar mohon maaf hanya masukan saja. PKS-nya yang pertama adalah PKS supaya kami bisa bekerja dulu. PKS kedua baru PKS pengelolaan. Itu bisa nggak dinas UKM aja untuk bisa. Tapi itu bukan di bawah UKM. Bukan di kami Pak. Di Pol PP kalau nggak salah. di UPT. taman Taman pemakaman. dan UPT juga Kan maksudnya yang jualan di sana siapa? UPT Taman. bukan yang jualan binaan Binaan Bapak kan? binaan UKM itu Pak binaan Kalau binaan kan lokasi binaan Bapak kan? iya lokasi sementara Ya ini sama aja dong kerja sama lokasi binaan dengan mereka kan? Ya kalau di kami Pak. Lokasi Ya, binaan. tahu saya sih katanya ada kalau nggak Lokasi boleh sementara. sampai. ini sama sendiri juga itu Pak Iya, Enggak, UPT-nya itu hanya ngurusin monumen Monas. bukan taman Pak. Kalau nggak Pol PP di sub. itu cuma berkoordinasi Nanti kami nih Pak. Tapi kalau dia mau menyerahkan bantuan bangun ini, BPKD. ya aset soalnya. BPKD kan jadi aset ini. Terus nanti ketika kerja mereka minta relokasi kan Pak? Oh Ya, iya. ini kan bilang ya. Penampungan sementara tempatnya bulan sudah ya selesai selesai. kerja. Ya berarti parkirnya nggak ada. Enggak seluruhnya. Parkir nggak kepake Pak ya, motor-motor sama bis-bis yang bis kementerian itu kan nggak bisa masuk ya. Bisa geser ke sebelah sini sih Pak. Masih bisa. Nanti kita coba. Bisa geser. Jadi Ini kan yang bertemu itu kan banyak orang ambil barang jualan-jualan di depan. Kalau di sama masuk juga Nanti dia. kita ini Pak ya. Kalau memang nggak ini parkir aja sementara gimana? Nanti juga parkir mobil di Monas itu akan mahal Pak. Itu pakai sistem jam parkir yang mahal. Bisa 5.000 per jam. Dia akan mulai mikir naik bus gratis saya kalau nggak sanggup. Nanti kami bawa ke asisten Pak dari informasi dulu sekali, kemudian nanti setelah dibagi kami jalan ya. Supaya cepat ini Pak. Iya. Karena Pak. Ya, kami dari komisi. Ya, saya tinggal ya. Terus ini diskusi lagi. Makasih ya. Ini geser apa?